Nah, ini pemandangan ke arah makam Belandanya, teman-teman. Irevo. Nah, ini jembatan Beach Carnaval Beach. Dan ini proyek Masjid Apungnya. Nanti coba kita explore ya, teman-teman. Dan sementara ini adalah ke Jakarta Iprik Circuit. Namun kita coba dulu ke Jakarta Iprik Circuit ya, teman-teman. Kita akan explore sejauh mana adakah persiapan yang sudah berlangsung di sekitar Ciech Ancol untuk penyelenggaraan Jakarta Iprik 2025. Nah, teman-teman, di tahun 2025 ini Formula E, ABB Formula E World Championship, teman-teman ya, yang sudah berlangsung hingga seri Miami, Amerika ya, teman-teman. Jadi nanti Jakarta kebagian ke seri 12 atau round 12 dari 16 round di tahun 2025 ini. Jakarta merupakan kota ketiga di Asia yang menyelenggarakan Iprik ya, Formula E. Yang akan nanti menggelar yaitu Tokyo sebanyak 2 seri, Shanghai 2 seri, dan Jakarta 1 seri. Jadi ada 5 seri berlangsung di Asia. Sebelum nanti berlangsung penutupannya kalau tidak salah di London ya, Berlin 2 seri, dan London 2 seri. Jadi sudah mau menjelang tutup ya, seri terakhir ya untuk seri Asia. Dan dimulainya di Sao Paulo, Brasil pada saat tahun 2024 Desember lalu ya, teman-teman. Ngomong-ngomong mengenai Jakarta Iprik, kita ketahui bahwa akan diikuti oleh 22 pembalap dari 11 tim, teman-teman. Jadi setiap tim ada 2 pembalap ya. Dan yang menjadi monumental adalah adanya unit Gen 3 Evo generasi ketiga dari Formula E ya, unit Formula E. Merupakan upgrade dari atau evolusi dari unit Formula E yang sebelumnya sempat monumental juga di Gen 3 ya, generasi ketiga. Nah, sekarang sudah masuk ke Gen 3 Evo. Kabarnya sudah lebih cepat, lebih efisien, dan dayanya juga lebih kuat ya. Nah, RTP sudah mencapai sisi barat dari Jakarta Iprik Circuit Ciech Ancol. Ada bende tuh. Bende, gong ya, gong besar tandanya. Dulu merupakan area parkiran dari ABC Mall yang dikonversi menjadi Jakarta Iprik Circuit sejak tahun 2022 lalu ya. Ini penampakannya. Tadi ada security yang menjaga. Jadi sirkuit permanen ya. Sebenarnya statusnya sirkuit jalan raya, tapi sesekali juga dibuka untuk kepentingan Ancol. Misalkan ada event di Beach City International Stadium, misalkan konser, bisa menjadi area parkir. Nah, ini akses menuju ke Beach Carnaval Beach. Nah, di Ancol Timur ini ada sedikitnya 3 resto, kafe dan resto, teman-teman. Di paling dekat ada Ombak Laut, lalu di sekitar BCIS ada Walking Drum, dan di paling timurnya ada Jimbaran. Nah, di penyelenggaraan Jakarta Iprik 2025, keberadaan 3 resto di sekitar Ciech ini, teman-teman, di paket penjualan tiket ya. Jadi ada paket grandstand, kemudian pit walk, dan salah satunya Ombak Laut. Ada juga kombinasi grandstand, tiket grandstand ya, kemudian akses ke pit walk, dan makan di Walking Drum. Dan yang terakhir ada paket grandstand, tiket grandstand ya, yang berada di sisi timur ya, terutama di area barat juga ada satu grandstand. Kemudian pit walk dan makan. Jadi tiket ini Royal Trans tadi yang kita bicarakan, merupakan Royal Trans dari Transjakarta sebagai pengganti
armada warawiri yang berada di Ancol. Armada gratis untuk mobilitas di sekitar Ancol di dalam ya teman-teman. Nah, menyambung kembali teman-teman, jadi keberadaan kafe dan resto di Ancol Timur ini dibundling untuk sejumlah tiket grandstand sehingga menjadi tiket VIP. Jadi ada beberapa pilihan ya tiket nanti yang akan dijual ataupun sudah dijual. Sebagian di early bird pada saat International Indonesia Mobile Show ya. Di IEMS kalau tidak salah di sekitar Kemayoran ya, yang sempat digelar pada bulan Februari lalu. Penjualan tiket Formula E sudah early bird, sudah dijual lebih awal dengan diskon ya. Salah satunya adalah yang dijual untuk grandstand. Ada juga tiket VIP ya, Royal Suite ya, yang berada di sekitar pit lane di area start and finish Formula E. Ada juga area festival yang cukup banyak di sekitar grandstand dan sekitar pantai halaman utara BCIS, Beach City International Stadium. Jadi tiket-tiket berdiri ya yang bebas untuk dibeli dengan posisi berdiri atau duduk di mana gitu ya, yang karena tidak menggunakan seating. Dengan tiket yang waktu early bird cukup terjangkau Rp200.000 teman-teman. Barangkali tiket normalnya kurang lebih Rp250.000 ya. Merupakan tiket paling murah untuk teman-teman akses ke Jakarta E-Prix Circuit pada saat Jakarta E-Prix 2025 nanti. Nah, Roda TWM belum mencermati kembali nih apakah tiketnya masih tersedia atau tidak setelah early bird melalui channel delivery diandra.com kalau tidak salah ya, pada saat IEMS bulan Februari 2025 lalu. Sejauh itu kabarnya cukup antusias ya, banyak tiket terjual di momen tersebut. Jadi ada bundling, grandstand, pitwalk, dan resto merupakan tiket VIP. Ada juga tiket Royal Suite yang berada di area finish dan start Formula E yang kabarnya mencapai sekitar Rp6 juta. Nah, ini tikungan pertama nih teman-teman. Di sisi barat ya, setelah start ada lintasan kalau tidak salah sekitar 600 meter panjangnya. Jadi panjang keseluruhan dari GH ini 2,4 km. Lebar rata-rata 12-16 meter teman-teman. Dengan 18 tikungan searah jarum jam. Jadi tentu saja tidak sampai pada kecepatan maksimum ya, karena panjang dari trek lurus juga tidak terlalu panjang, hanya sekitar 600 meter kalau tidak salah ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Dan bentuknya yang unik, ada unsur tradisionalnya yaitu kuda kepang ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti kuda kepang, menyesuaikan juga dengan bentuk yang tersedia di sekitar area Beach Mall ini teman-teman ya, Beach City sekarang ya. Nah, di unit yang nanti akan mengaspal di Jakarta E-Prix 2025 adalah unit terbaru dari Formula E, yaitu Gen 3 Evo. Kecepatannya kabarnya bisa sampai 333 km per jam dengan akselerasi yang bisa melebihi dari unit Formula 1 ya teman-teman. Jadi yang unit terbaru ini merupakan puncak pencapaian dari Formula E ya, hasil pengembangan. Dengan capaian 100 km per jam bisa diraih dalam 1,86 kalau tidak salah teman-teman ya, detik saja. Jadi torsinya luar biasa ya. Jadi tarikannya luar biasa dengan tenaga sekitar 400 kW. Sementara dibandingkan dengan Gen 2 atau pada saat penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022, kecepatan atau tarikannya atau tenaganya maksud saya sekitar 250 kW. Sementara di tahun 2023 menggunakan unit Gen 3 generasi ketiga, tenaganya sekitar 350 kW. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan ya, dari sejak Formula E mengaspal di Jakarta 250 kW generasi kedua, kemudian
pada tahun 2023 untuk penyelenggaraan 2 seri di Jakarta menggunakan Gen 3 generasi ketiga dari Formula E dengan tenaga 350 kW, dan nanti untuk debut Gen 3 Evo di Jakarta tenaganya 400 kW dengan akselerasi hingga 100 km per jam, bisa dicapai dalam 1,86 detik. Sangat cepat, melebihi dari Formula 1 kalau tidak salah ya. Formula 1 untuk sampai ke 200 km per jam dicapai dalam, kalau tidak salah ya, 4,4 detik. Jadi agak-agak masih unggul Formula E ya, sebuah capaian yang luar biasa. Nah, ini ombak laut nih teman-teman. Di penjualan tiket dibundling untuk VIP ya, dengan grandstand dan pitwalk. Jadi ada makan siangnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memiliki budget lebih untuk membeli tiket Formula E bisa menggunakan hal tersebut. Nah, di beberapa pekan lalu, berdasarkan informasi dari laman Jakarta E-Prix atau Formula E Jakarta, sudah ditinjau nih untuk sirkuitnya ya teman-teman oleh VO, Federation Formula E Operation maksud saya, VO ya, dari Formula E Pusat, terkait dengan keberadaan treknya, apakah masih layak atau tidak setelah penyelenggaraan pertama tahun 2022. Sepertinya masih cukup baik dengan beberapa sepertinya perbaikan minor ya. Yang lainnya ini sepertinya sudah dicat ulang nih, kalau Roda TPM memperhatikan sudah cukup baik ya. Area railing pengaman ya. Ini penampakan ombak lautnya yang dibundling nanti untuk tiket VIP. Nah, ini pemandangan langsung yang cukup terbuka ya ke arah tikungan kedua, ketiga ya teman-teman, hingga keempat di sisi barat dari GH. Di sekitar ombak laut. Ini refreshment Roda TPM terutama untuk teman-teman yang belum mengikuti seri Formula E dari awal ya. Ini adalah bagian dari sirkuit Formula E Jakarta di sisi barat. Ada tikungan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya teman-teman. Nah, jadi menurut otoritas dari Formula E Jakarta, tikungan yang pertama adalah tikungan yang paling menarik, karena di saat itu ada perebutan posisi ya, dari trek lurus menuju ke tikungan pertama yang menjadi bagian untuk menentukan posisi. Ada juga di sekitar grandstand di sisi timur. Nanti kita lihat ya. Nah, ini penampakan dari BCIS, Beach City International Stadium. Ini area halamannya nih teman-teman yang menghadap ke pantai Karnapal. Nah, nanti menjadi area tiket festival nih teman-teman. Barangkali nanti ada screen yang giant ya di sekitar sini untuk menonton bareng, termasuk juga penyediaan merchandise, kemudian UMKM minuman barangkali akan disediakan di sekitar ini ya teman-teman, di area festival. Biasanya juga ada stand musik ya, stage teman-teman ya. Ini merupakan area penting pada saat penyelenggaraan Jakarta E-Prix tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2022, Roda TPM sempat menonton dalam bentuk ini ya, nonton bareng di Dufan teman-teman, salah satu titiknya. Ada juga di sekitar Seawood ada juga ya teman-teman. Jadi beberapa titik dulu waktu awal penyelenggaraan singgah ke Ancol Barat teman-teman ya. Namun di tahun 2023 sepertinya areanya dikerucutkan di sekitar ini saja. Tidak ada kegiatan nonton bareng di Ancol Barat dan Dufan. Nah, untuk 2025 ini sepertinya sama seperti 2023, untuk titik pusat kegiatan ada di sekitar BCIS ini dan Jakarta E-Prix Circuit. Jadi tidak mengarah ke pantai barat ataupun Ancol lainnya ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke Jakarta E-Prix Circuit sedang dibersihkan oleh petugas lokal sampah-sampahnya ya. Nah, penembakan Royal Trans berhenti di halte BCIS.
Nah ini BCIS-nya. Ada beberapa gerai makanan yang buka ya. Gratis teman-teman nih. TJ 534 Royal Transjakarta. Nyaman ya. Dengan tempat duduk yang hadap ke depan semuanya. Dikelola oleh Transjakarta nih teman-teman. Sebuah kemajuan lah. Menggantikan Bluebird sebelumnya dengan ragnya Warawiri.